Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Semangat ya. Kita hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu grafik fungsi kuadrat. Sebelum itu saya absensi dulu. Siapa yang sudah hadir? Kita masuk ke materi. Jadi tujuan kalian mempelajari grafik fungsi kuadrat itu yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Sebelum itu, silakan kalian tonton satu video ini. Dari video yang sudah saya tonton tadi, kalian dapat menyimpulkan apa? Sebatanya bentuk apa? Mukanya tadi ada dua ya, terbuka kemana? Jadi mempelajari grafik fungsi itu tidak apa tidak? Namanya harus semangat. Sebelum itu sudah tahu apa itu fungsi kuadrat? Nah, silakan kalian buka dulu bukunya halaman 18. Nah, di situ apa? Grafik fungsi kuadrat itu apa? Jadi fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi persamaan kuadrat, yaitu persamaan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Kalau pangkat tertingginya 1 apa? Kalau pangkatnya tertinggi 2 kan kuadrat. Kalau pangkat tertingginya 1 ini ya. Oh, oke. Masih ingat ya? Nah, bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a-nya itu tidak sama dengan 0 dan x, y-nya itu merupakan bulan. Aku pun tadi baru selesai. Nilai dari fx maupun y itu tergantung dengan nilai x-nya, gitu ya. Lalu jenis-jenis grafik fungsi kuadrat nanti ada 4 yang akan kalian pelajari. Yang pertama y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat. Yang kedua y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus b. Ketiga y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus b. Dan yang keempat y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Hari ini kita akan belajar grafik fungsi yang pertama, yaitu y sama dengan ax kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika b-nya dan c-nya itu sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kamu dapat membuat gambar untuk mendapat nilai x dan mensubstitusikannya pada fungsi y sama dengan ax kuadrat. Di sini dimisalkan nanti kita akan baca 3 ya. Untuk a-nya itu sama dengan 1, lalu a-nya sama dengan 1 dan a-nya sama dengan 2. Selanjutnya langkah-langkah untuk menggambar grafik itu nanti ada 3. Yang pertama adalah kalian tentukan dulu titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik tersebut. Caranya dengan mensubstitusikan beberapa nilai x yang berbeda ke fungsi kuadrat sehingga diperoleh beberapa titik-titik koordinat. Jadi nilai x-nya itu nanti kalian tentukan. Ini kan nilai x-nya misalkan nanti dari 3 sampai dengan 3, gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kalian memperoleh titik-titik koordinat, yaitu kalian menempatkan beberapa titik-titik koordinat itu ke bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius kemarin seperti apa? Dia mempunyai
tiga dan seterusnya kalian bukan sehingga membentuk suatu kurvanya dibuka ke atas atau ke itu ya. Nah, kalian lihat di halaman 83 di situ kan ada 3 tabel. Saya contohkan untuk tabel pertama. Yang depan, di sini ada fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat. Dengan nilai x-nya sudah saya tentukan dari min 3 sampai dengan 3. Nah, caranya gimana supaya ketemu titik y-nya? Disubstitusikan. Artinya nilai x-nya diganti dengan yang pertama ini min 3. Y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? Ya titiknya ketemu x, y yaitu min 3,9. Gimana? Kalau 0 y-nya sama dengan 0. Ya, 0 kuadrat itu berapa? 0. Sehingga titiknya 0,0. Untuk tabel yang kedua, di sini fungsi kuadratnya adalah y sama dengan min x kuadrat. Ada negatifnya. Kalau ada negatifnya, bukan negatifnya. X-nya min 3 sehingga y sama dengan ditulis dulu negatifnya. Negatif dikali min 3 kuadrat. Ini min 3-nya dikuadratkan dulu. Min 3 kuadrat tadi berapa? 9 kan? Karena di sini ada negatif sehingga menjadi sehingga titiknya min 3,9. Kalau x-nya 1 jadi kan 1 kuadrat ya, kuadrat sehingga titiknya min 1. Jadi minnya ini dikalikan dengan hasil kuadratnya, ya titiknya 1,1. Untuk tabel ketiga kalian coba maju ya. Siapa ya? Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian beberapa ibu yang sedang berakhir di dalam ruang kelas dimohon karena nanti PKP kelas 8 mohon jangan dipulangkan dulu atau jangan ditinggal kelasnya, menunggu sampai Ustadz dan Ustadzanya masuk kelas. Usahakan anak-anak tidak boleh keluar dari kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel sekarang tujuh satu Bapak Sumi. Sudah bisa ya untuk melengkapi tabelnya? Kalau sudah, kita lanjut langkah kedua, ditempatkan titiknya. Untuk grafik yang pertama, itu titiknya berapa?
Tabel pertama. Ininya ada 3, cara menggambarnya sudah tahu belum? Oke, kalau min 3,9, X-nya berapa? Y-nya berapa? Nanti X itu yang ini kan? Iya. Kalau X yang ini 3, berarti kan di sini 3. Tarik ke jauh segi. Dan X di 3, ini yang kedua, ini 2, ini yang ketiga. Setelah langkah kedua, lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menunjukkan titik-titik tersebut sehingga membentuk. Jadi sini dilanjut dari itu mulai. Kalau ini terguna mana? Oke. Kalau untuk skema grafik dari ekuator ini ya, setelah dihubungkan titik-titiknya ternyata kurvanya ini terbuka kemana? Tadi untuk grafik yang ketiga ini sama dengan 2x kuadrat, ini sama terbuka ke a. Kita dulu titiknya dari sudah bisa ya, jadi membuat grafiknya. Tadi sudah bisa semua? Sudah bingung? Kalau itu kalau sudah paham, saya ada KPP. Silakan kalian berkelompok masing-masing dalam kelompok 4 anak, 3 anak ya. Depan belakang dulu aja ya. Untuk grafiknya silakan kalian gambar di buku berpeta di lembaran. Udah yuk hubungan semuanya. Baru tinggal kelompok. Kita simpulkan jadi nilai A pada grafik dan kedua nilai A pada grafik Y sama dengan X kuadrat itu akan mempengaruhi bentuk grafiknya, yaitu jika A-nya lebih dari 0 maka grafik Y sama dengan AX kuadrat berbentuk parabola dan terbuka ke atas. Yang kedua, jika A-nya kurang dari 0 maka grafik Y sama dengan AX kuadrat berbentuk parabola dan terbuka ke bawah. Ketiga, jika A-nya lebih dari 0 dan A makin besar, artinya kalau A-nya lebih dari 1, maka grafik Y sama dengan AX kuadrat berbentuk parabola terbuka ke atas, akan tetapi grafiknya nanti semakin menyempit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian terima pada hari